berusia 32 tahun yang menderita mati otak berhasil melahirkan bayi laki-lakinya. Wanita bernama Robin Benson ini terpaksa harus terbaring koma di rumah sakit di Victoria, British Columbia. Setelah menderita pendarahan otak akibat terjatuh di lantai kamar mandi rumahnya pada 28 Desember 2013 silam. Wanita Kanada ini bertahan hidup dengan ventilator agar janin dalam perutnya tetap berkembang. Namun sayang, usai ventilator dilepas, Robin tak lagi mampu bertahan hidup. Kasus serupa juga dialami oleh wanita asal Amerika bernama Marlise Munoz. Marlise telah dinyatakan mati otak ketika sedang mengandung 14 minggu, harus dibantu oleh alat-alat medis, yakni ventilator, untuk membuat jantung dan paru-parunya tetap bekerja, meski pada dasarnya dia sudah tidak bernyawa. Namun bedanya, suami Marlise dari rumah sakit memutuskan untuk melepas ventilator. Jackie McNabb, gadis asal Oakland, California, juga pernah mengalami mati otak setelah menjalani komplikasi langka akibat operasi amandel yang dijalaninya. Keluarga Jackie menginginkan gadis itu untuk tetap hidup dengan ventilator. Namun hukum setempat meminta agar mesin penyokong kehidupan tersebut segera dihentikan. Sebenarnya, apakah tubuh dapat bertahan hidup meskipun otak telah dinyatakan mati? Dan apakah disebut dengan mati otak? Ada beberapa pengertian kematian dalam ilmu kedokteran dewasa ini. Yang pertama adalah mati klinis. Mati klinis adalah henti nafas atau tidak ada gerak nafas spontan, ditambah henti sirkulasi jantung total dengan semua aktivitas otak berhenti. Pada saat ini bisa dilakukan resusitasi atau pertolongan. Kedua adalah mati biologis atau kematian semua organ. Mati biologis selalu mengikuti mati klinis bila tidak dilakukan resusitasi jantung paru. Dan yang ketiga adalah mati batang otak. Mati batang otak yaitu hilangnya seluruh fungsi otak, termasuk fungsi batang otak secara irreversibel dengan 3 ciri utama, yaitu koma dalam atau hilang kesadaran total, hilangnya seluruh refleks batang otak, dan tidak ada terlihat gerakan pernafasan. Diyakini bahwa otak juga memiliki fungsi hidup bagi manusia. Namun, meski otak telah mati, fungsi organ lain terutama jantung dan paru-paru bisa berlanjut dengan bantuan mesin. Dalam sejarah Jepang, ada pasien dengan mati batang otak yang bisa bertahan 14,5 tahun dengan bantuan mesin karena permintaan keluarga. Di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, seseorang dinyatakan resmi meninggal jika ia kehilangan aktivitas otaknya atau seluruh nafas dan fungsi sirkulasinya. Namun sistem kelistrikan otak biasanya masih dapat menjaga jantung tetap berdenyut dalam periode waktu yang singkat setelah seseorang mengalami mati otak. Meski demikian, tanpa bantuan ventilator untuk menjaga darah dan oksigen tetap bergerak, denyutan ini dapat berhenti dengan sangat cepat, biasanya kurang dari 1 jam. Menurut Kenneth Goodman, direktur di Bioethics Program di University of Miami, menekankan bahwa meskipun sistem tetap berjalan, bukan berarti orang yang bersangkutan masih hidup. Jika telah mengalami mati otak, seseorang telah meninggal, namun dengan bantuan teknologi yang mampu bertahan hidup. Sebelum sekitar tahun 1950, definisi atas kematian cukup jelas, yaitu saat detak jantung dan pernapasan berhenti terjadi. Namun kemudian berbagai teknik ditemukan untuk mempertahankan detak jantung dan pernafasan walaupun pasien telah meninggal, sehingga muncul persepsi baru. Kematian didefinisikan sebagai hilangnya fungsi otak dan bukan fungsi jantung dan paru. Ilmuwan, pemuka agama, pekerja kesehatan, dan masyarakat umum telah menyetujui bahwa seseorang dapat dikatakan meninggal apabila terjadi kematian otak. Penyebab umum kematian otak termasuk trauma, perdarahan intrakranial, hipoksia, overdosis obat, tenggelam, tumor otak primer, meningitis, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tanpa otak, tubuh tidak dapat menyekresikan hormon-hormon penting yang dibutuhkan untuk menjaga proses biologis, termasuk fungsi pencernaan, ginjal, dan imun lebih dari 1 minggu. Selain itu, darah dan temperatur tubuh yang normal pun akan sulit dicapai ketika otak sudah tidak berfungsi. Oleh sebab itu,
Biasanya dokter menggunakan teknologi untuk menjaga seseorang dengan mati otak tetap hidup selama beberapa hari apabila ada organ-organ yang perlu disumbangkan setelah meninggal. Bisa juga saat keluarga membutuhkan waktu lebih lama untuk merelakan kepergian seseorang, atau dalam kasus Robin Benson untuk menjaga janin tetap berkembang. Pada prinsipnya, kegunaan dari diagnosa mati otak adalah: pertama, tidak perlunya lagi life support atau penyokong kehidupan. Kedua, suatu syarat mutlak diperkenankannya donor organ untuk transplantasi. Mendiagnosis kematian otak biasanya dilihat dari gejala klinis. Minimal ada 2 pemeriksa untuk menyatukan diagnosa kematian otak. Ketentuan ini sesuai dengan aturan bahwa dibutuhkan 1 hingga 4 pemeriksa. Di beberapa negara, membutuhkan salah satu pemeriksa merupakan spesialis neurologi. Dianjurkan untuk melibatkan pemeriksa independen atau yang tidak terlibat dalam pemulihan dan perawatan pada pasien donor organ. Setelah penilaian selesai, wajib dilakukan evaluasi lanjutan. Lamanya penilaian lanjutan berbeda-beda tergantung usia pasien. Sampai saat ini, belum ada kriteria baku yang sama di masing-masing negara. Bahkan protokol teknis antar rumah sakit sering berbeda. Di Inggris, hilangnya refleks-refleks batang otak adalah kriteria utama. Di Swedia dan Jepang, mati batang otak harus ditegakkan dengan pemeriksaan EEG atau rekam otak atau tes aliran darah otak. Di Indonesia, diagnosis mati otak ditegakkan secara klinis dengan prasyarat tertentu oleh minimal 2 orang spesialis yang berkompeten. Tetapi di Amerika Serikat bisa dilakukan dokter umum para kebutuhan yang kadang perlu cepat dan efisien. Bahkan sertifikat untuk mendiagnosis MBO harus dimiliki sebagai syarat dokter umum bekerja di rumah sakit. Saat mati batang otak ditegakkan, sebenarnya secara legal semua bentuk life support bisa dihentikan. Sebagian berpendapat, dokter mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan penuh untuk menghentikan terapi suportif dan tidak memberikan alternatif untuk keluarga. Sebagian berpendapat harus dengan persetujuan keluarga untuk meneruskan atau menghentikan kehidupan. Kriteria mati ini masih dalam perdebatan.